Terima kasih Pak Moderator dan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan sore ini kami bisa berbagi informasi. Saya Muhammad Isnaini, praktisi perumah sakitan, pernah bekerja di Rumah Sakit Pertamedika, dan saat ini saya sebagai konsultan dan juga barangkali mulai bergerak di sisi jadi mungkin memperkenalkan beberapa produk-produk kesehatan, salah satunya IT. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kami bisa berbagi sesuai dengan topik, yaitu digital radiologi antara kebutuhan, citra, pelayanan, dan biaya. Mungkin Bapak-Bapak juga pernah mendengar statement dari Presiden bahwa beliau ingin ada 5 atau 6 rumah sakit berstandar berkelas internasional. Apa sih standar rumah sakit internasional? Barangkali apakah masih seperti rumah sakit kalau ronsen foto masih pakai film atau pakai kertas yang bertumpuk-tumpuk, ataukah yang bagaimana? Saya kira mungkin ke depan radiologi ini dengan digital radiologi ini akan menjadi bagian seperti yang dimasukkan oleh Presiden kita. Latar belakangnya adalah tren menuju rumah sakit bertaraf internasional, efisiensi biaya operasional, akurasi dan kecepatan diagnosa, serta rumah sakit yang ramah lingkungan. Khususnya mengenai efisiensi biaya operasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, rumah sakit di Irian, di daerah Timika, itu membaca foto ronsennya di mana? Apakah di Irian itu atau di mana? Di mana? Di mana Pak? Nah, yang baca di India. Dengan digital radiologi ini tidak perlu dokter dari Indonesia baca untuk bagaimana pembacaan foto seorang dokter umum atau spesialis yang ada di sana. Ini fakta di mana teknologi informasi ini telah mengambil sebagian peran kita. Artinya inilah tantangannya. Kemudian kaitannya dengan akurasi dan kecepatan diagnosa, kita tahu di banyak rumah sakit ronsennya bisa oleh tenaga penata ronsen, tapi bacanya harus diantar ke rumah dokternya dulu, betul? Nah, ini pengalaman yang terjadi. Sehingga bagaimana tentang kalau dikaitkan dengan standar internasional? Oh, kalau standar internasional dibacanya besoknya, nah itu dana laku ini. Kemudian rumah sakit yang ramah lingkungan. Seperti kita tahu, hasil radiologi kita ada limbah. Pernahkah kita kepikir, limbahnya tidak bermasalah karena diambil oleh tukang pulung, dimasak sehingga didapatkan peraknya? Bukan itu sebenarnya, itu tetap limbah, hanya saja limbah itu bisa dialihkan ke orang lain. Jadi orang lain itu yang mendapatkan dampak negatifnya. Ya, konsep digital hospital itu seperti apa? Kalau sebelum masuk ke radiologi, ya paperless. Ini sudah umum kita lihat. Sudah mulai di Indonesia kira-kira beberapa tahun yang lalu sudah mulai tidak usah pakai instruksi resep, itu sudah langsung masuk apotek. Hospital Information System. Namun ada yang lebih lagi adalah sleepless. Jadi trennya sudah mulai order communication system. Jadi dokter sudah langsung menginstruksikan laboratorium apa yang diperiksa, bukan hanya lagi ya dokter cukup katakan periksa lab, nanti perawat yang nyontek sesuai dengan mazhabnya dokter tersebut. Nah, ini kalau dokter A itu biasanya cek labnya ini sudah dipastikan. Ini tidak terjadi lagi, bahwa ini harus dilakukan oleh dokter. Filmless, picture archiving and communication system. Jadi ronsen di sini tidak perlu digotong-gotong lagi film. Ini sudah langsung masuk ke ruangan dokter yang memberikan instruksi.
Jadi ini yang sekarang lagi dibicarakan tadi tentang electronic medical record. Tadi dari Murmiki bahwa inilah ke arah ke depan digital hospital. Nah, permasalahannya saya kebetulan pada tahun 97 sedang mengambil S2 manajemen rumah sakit di MMR UGM, dan tahun 99 itu kami di rumah sakit Pertamina Cirebon itu membangun sistem IT terintegrasi front sampai back office. Sekali buat, alhamdulillah berhasil. Itu dalam paparan breakthrough kami dapat kesempatan, dan akhirnya beberapa kali kami berbagi di kelas-kelas MMR UGM bagaimana agar berhasil. Dan ternyata tidak sedikit dari Sabang sampai Merauke, mungkin rumah sakit ada yang 4-5 kali gagal. Saking gagalnya itu sudah mungkin kategori frustrasi, sehingga kalau di total uangnya itu mungkin lebih kurang 2 triliun itu. Nah, tentunya ke depan bagaimana? Ya, saya kira kalau bicara digital hospital, ini adalah tren dari yang tadinya bertumbuh ini ke arah, ya ini sudah pakai iPad, dari Romli dibaca fotonya Robson. Nah, ini sudah dokter baca langsung di layar monitornya. Ini bagian dari PAC system. Perkembangan teknologi mungkin dari konvensional, komputer radiologi, CR. Ini masih membutuhkan satu touch screen untuk menangkap layar agar bisa digitalisasi. Namun tren terbaru, bahkan kalau di negara tetangga kita, Korea, itu sudah tidak diproduksi rongsen yang analog. Di rumah sakit di Indonesia, kira-kira setahun yang lalu, bahkan rumah sakit Pertamina sekalipun masih membeli yang analog, sehingga menjadi cost-nya lebih tinggi lagi bila ke arah, itu pun baru bisa ke arah CR. Masalah klasik dari sisi pasien, harus menunggu berapa waktu untuk pencetakan film. Ya, ini sudah kita pahami. Harus menunggu lagi pengiriman ke radiologi untuk dibaca, belum lagi dibawa pulang. Harus menunggu lagi untuk mengirim hasil analisa kepada dokter perujuk. Waktu itu pun menjadi lebih lama apabila dokter radiologi tidak sedang berada di praktek. Dari sisi dokter dan rumah sakit, dalam situasi gawat tidak dapat langsung membaca film. Film tidak selalu berada dalam ruang arsip. Biaya cukup besar untuk pembuatan film, bahan kimia, jasa pengiriman, ruang penyimpanan, adanya limbah B3 yang membutuhkan penanganan khusus. Mengapa perlu ke arah perlu beralih ke arah DR? Diagnosa tepat melalui gambar digital, efisiensi waktu untuk pendistribusian gambar, khusus untuk digital. Ini tidak akan terjadi lagi perubahan akan dirubah-rubah gitu. Jadi hasilnya itu sudah sesuai dengan standarnya. Tentunya mengurangi biaya percetakan gambar. Ini kita sudah dibandingkan dengan kita berikan si pasien itu atau dokternya pengirim berupa CD dengan film itu, kita perhitungkan itu bisa reduce 40%. Operasional yang lebih rendah, khususnya film, itu turun 40%, meningkatkan pelayanan pada pasien, jelas, lebih simple, dan dalam disket itu bisa dibawa kepada dokter perujuk. Dan tentunya ini untuk baik juga untuk radiografi. Contohnya tadi solusi yang di Irian itu tidak perlu konsultasi ke India, cukup ke Jakarta saja atau ke kota-kota besar yang lain yang sudah menerapkan ini. Tentunya ini juga bisa untuk fasilitas riset. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf.